Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Harilyong. Kita akan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, Kamis 14 Januari 2021, di mana bacaan Injil diambil dari Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Secara sederhana, saya mau menyampaikan permenungan seperti ini. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sikap orang yang sakit kusta ini baik, menjadi bahan permenungan bagi kita sekalian. Bagaimana hidup kita ini di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Memang ya, di hadapan Tuhan, seperti halnya orang yang sakit kusta ini, kita harus berlutut di hadapan Tuhan. Menyatakan diri bahwa saya ini bukannya siapa-siapa. Betapa saya ini adalah orang yang lemah, orang yang rendah, orang yang hina di hadapan Allah. Saya tidak ada artinya dibandingkan Allah. Saya tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Saya hanyalah sebutir pasir, katakanlah demikian. Maka dari itu sikap kita kepada Allah, kepada Tuhan, pertama-tama kita harus berlutut. Jangan meninggikan diri kita, jangan mengangkuhkan diri kita, menganggap bahwa diri kita ini bisa melakukan segala-galanya. Tidak. Mari di hadapan Allah kita rendah, merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Allah, dan kita memohon pertolongan dari Allah. Kemudian si orang kusta itu mengatakan, ia memohon memohon bantuan. Siapapun juga kita, ya, sehebat apapun juga Anda, setinggi apapun juga kedudukan Anda, mari kita memohon bantuan dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dibimbing, kita dituntun oleh Tuhan ke jalan hidup yang benar, supaya kita bisa melakukan yang baik, kita bisa melakukan cinta kasih, kita bisa melakukan kebenaran dalam hidup ini. Mohon bantuan dari Tuhan, karena kita ini kadangkala sebagai manusia lebih mengikuti kehendak daging, bukannya kehendak Tuhan, kehendak roh dalam kehidupan ini. Lalu si orang kusta itu mengatakan, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Kalau engkau mau. Kalimat ini sebenarnya begitu-begitu saja, tapi kalimat ini sungguh dalam dan mengandung arti bahwa betapa si orang kusta itu di hadapan Tuhan. Ya sudah, saya membutuhkan pertolongan darimu, dan kalau engkau mau, kalau ini sesuai dengan kehendakmu. Saya pikir inilah dia iman. Iman itu bukan berarti kita memaksakan kehendak kita kepada Allah, tapi kita membiarkan, kalau engkau mau, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak saya, bukan sesuai dengan kehendak diri saya, bukan sesuai dengan keinginan kemauan saya. Itulah dia, ya. Mari dalam hidup ini kita sungguh beriman. Orang beriman itu, ya, di satu pihak boleh kita artikan sebagai orang yang punya kekuatan power, bisa menyembuhkan orang lain. Benar, itu bisa saja terjadi. Mendapatkan karunia-karunia, benar itu, ya. Tapi menurut saya, berdasarkan orang yang sakit kusta ini, saya bisa melihat, atau kita bisa melihat, itulah orang yang beriman, ya. Kalau engkau mau, biarlah apa yang menjadi keinginan saya sesuai dengan keinginanmu, keinginan Tuhan. Biarlah apa yang saya harapkan sesuai juga dengan keinginan dari Tuhan, harapan dari Tuhan. Tapi bila itu tidak sesuai dengan keinginan, harapan atau kemauan dari Tuhan, ya sudah, kita nggak usah marah-marah. Kita nerima itu semua, kita jalani hidup ini semua. Bisa saja
apa yang kita harapkan, apa yang kita minta kepada Tuhan tidak dikabulkan oleh Tuhan, itu bukan berarti Tuhan itu kejam, tidak memperhatikan kita. Karena itu Tuhan mau memberikan sesuatu yang lebih baik kepada kita sekalian. Tuhan mau memberi sesuatu yang lebih berarti kepada kita sekalian. Tuhan itu tidak pernah melupakan kita, meninggalkan kita. Tuhan itu tidak pernah lupa memberikan kasih-Nya kepada kita. Tuhan itu memberikan kasih-Nya kepada kita. Dan yang penting adalah kasih dari Tuhan itu lebih besar daripada harapan kita. Kasih atau karunia dari Tuhan itu lebih besar dari keinginan kemauan kita. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sepotong kalimat kecil dari si orang yang sakit kusta ini bisa kita jadikan doa. Kalau Engkau mau, Tuhan, kalau Engkau mau, Tuhan, kalau Engkau mau. Kita ucapkan kalimat itu berkali-kali. Tuhan, bila Engkau mau. Tuhan, bila Engkau berkenan. Tuhan, bila Engkau berkehendak. Di situ kita belajar beriman. Di situ kita belajar pasrah kepada kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang yang sakit kusta ini, yang tidak dipandang ini, yang dibuang ini, yang dinajiskan ini, dia mengajarkan sesuatu kepada kita sekalian. Biarlah hati kita terbuka kepada Tuhan dan kita bergembira kepada Tuhan. Tuhan memberkati Anda, Tuhan melindungi Anda. Biarlah kehendak Tuhan itu terjadi atas diri kita masing-masing. Tuhan menyertai kita. Amin.